Sahabat Merdeka, saat ini saya sedang berada di perlintasan Bekasi Timur, di mana sempat terjadi kecelakaan yang melibatkan taksi berwarna hijau dan kereta KRL komuter lain. Informasinya, akibat kecelakaan tersebut terjadi kecelakaan yang sama antara KRL komuter lain dengan kereta api jarak jauh di stasiun Bekasi Timur. Dan hari ini stasiun Bekasi Timur sedang melakukan evakuasi bangkai KRL komuter lain dan kereta api jarak jauh. Dan sampai saat ini sekitar pukul 14.30 evakuasi KRL sedang berlangsung. Menurut data yang berhasil kami himpun, sebanyak 15 korban meninggal dunia dan lebih dari 80 orang mengalami luka-luka. Sebagian korban ada yang dibawa ke rumah sakit RS Polri dan sebagian ada di RSUD Bekasi dan sejumlah rumah sakit Bekasi lainnya. Awal mendengar suara tabrakan itu gimana, Pak? Mendengar dari awal saya habis makan duduk di daerah ada suara peturan gitu, lari keluar ternyata mobil taksi ada di tengah sini. Selang berapa menit saya ngeliat ada kereta berhenti di sana stasiun, turun penumpang, ya pokoknya antara 3 menit itu, dari 5 menit ke 3 menit benturan terjadi lagi. Dan security yang lagi evakuasi di sini langsung lari pura-pura balik lagi ke stasiun. Oh, berarti jarak dari insiden taksi ini sama yang kereta itu nggak jauh? Nggak jauh, biasanya emang 5 menit sekali kereta lewat. Mungkin kan ya kereta mau arah ke Cikarang dia mau harusnya berangkat lagi, dia tertunda karena ada kecelakaan di sini. Ya katanya sih banyak yang bilang ada sinyal hilang. Berarti mobilnya itu mogok di tengah-tengah, Pak? Di tengah-tengah sempat didorong juga sama penjaga kereta api sama ya pengendara lain lah. Ada 5 orang yang dorong cuman nggak bisa didorong mobilnya. Berapa lama dia ketahan di situ, Pak? Ya, Nggak tahu ya? Nggak tahu juga Nggak tahu saya. ya. Saya Tahu udah pas lagi benturan aja. Tahu udah di tengah jalan gini. sekitar jam berapa itu, Pak? Jam setengah 9. Pas Iya. kecelakaan ini? Iya. Nah, pas ada benturan itu warga gimana? Langsung berhamburan pada keluar? Berhamburan keluar. Iya, karena suara dentumannya lumayan keras. Apalagi yang pas dentuman yang kereta itu sama kereta. Ini juga tadi saya pikir mah nggak parah, nggak ada pas ngecek langsung ke sono. Kepala lokomotifnya masuk ke dalam gerbong KRL. Ya udah nggak sanggup dong lihat karena apa? Pasti penumpangnya pas jam pulang kerja banyak banget korbannya. Gitu. Pas lagi kejadian itu warga langsung ke stasiun semua atau gimana? Langsung ini? Awal di sini dengan benturan sana, akhirnya pada ke stasiun semua. Jarak dari palang pintu perlintasan kereta dengan stasiun Bekasi Timur sangat dekat. Sayangnya, palang pintu perlintasan ini tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Memang di perlintasan stasiun Bekasi Timur ini, palang pintu hanya menggunakan satu batang bambu panjang. Menurut informasi yang didapat merdeka.com, penjaga palang pintu hanya mengandalkan lampu kereta sebagai penanda akan ada kereta yang lewat. Kemudian, penjaga palang pintu menutup akses jalur dengan menggunakan bambu. Tidak ada suara palang pintu yang terdengar. Penjaga palang pintu juga dilakukan bergantian sesuai dengan jam yang ditentukan. Salah satu tragedi di perlintasan kereta ini mengakibatkan kecelakaan yang melibatkan taksi dengan KRL. Namun, berjeda waktu 5 menit kemudian, kecelakaan kembali terjadi di lokasi yang sama di stasiun Bekasi Timur melibatkan KRL dan kereta api jarak jauh. Sebanyak 15 orang meninggal dunia dan 84 orang lainnya mengalami luka-luka. Untuk mengantisipasi hal tidak terulang kembali, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar dibuatnya flyover di sejumlah titik perlintasan kereta api. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat
mendesak, jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah beberapa puluh tahun nih. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya. Sebenarnya kita sudah mengidentifikasi sejak awal bahwa masih cukup banyak lintasan sebidang di mana rel kereta ini juga bersamaan dengan jalur transportasi darat, artinya jalan crossing dengan rel kereta. Kita akan investigasi, dan saya belum bisa menjelaskan secara final karena KNKT lah yang nanti memiliki otoritas untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Apa penyebab sebenarnya? Dan tadi saya sampaikan kepada KNKT agar dilakukan secara transparan, utuh-utuhnya, karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Sekaligus tentunya kita identifikasi apa saja yang bisa segera kita lakukan. Misalnya, terhadap masih cukup banyaknya lintasan sebidang tadi, kita harus memastikan setiap titik perlintasan kereta itu harus ada pengamanan, harus ada petugas yang menjaga. Dan tentunya pada tahapan berikutnya kita harus menghadirkan solusi infrastruktur. Apa yang dinamakan sebagai solusi infrastruktur selain pengamanan tadi? Artinya jika memang ada sejumlah lokasi yang benar-benar strategis karena padat sekali, bukan hanya telah mengakibatkan kemacetan yang parah dalam trafik sehari-hari, tapi juga tadi berpotensi pada bahaya yang menyebabkan maut. Sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa kejadian semalam, insiden ini bukan sesuatu yang ringan, ini sesuatu yang serius, dan pemerintah ingin segera mempercepat segala upaya untuk bisa menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan serupa. Dan memang pada akhirnya kita berharap sebetulnya kalau sektor kereta api ini bisa kita benahi secara terus-menerus, artinya yang sudah baik selama ini kita apresiasi dan kita pertahankan, tetapi terkait dengan situasi yang menyebabkan kecelakaan seperti ini benar-benar harus kita lakukan pembenahan secara menyeluruh, sistemnya, teknologinya, tata kelolanya, kemudian emergency respons terhadap situasi yang memang membutuhkan keputusan dan tindakan yang cepat.